Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Pura Dalem, tepatnya di Desa Adat Dlotukat ya, Batu Bulan, Gianyar, Bali. Halo Batu Bulan. Nah, sekarang Santi mau konsentrasi nih. Kemarin kan kita tentang wawancara, tentang diskusi, dan kita sekarang untuk belajar ya adat budaya yang ada di Bali. Karena apa? Karena setiap upacara atau setiap karya umat Hindu biasanya itu ada tari topeng nih. Nah, kenapa sih kok ada tari topengnya? Apa sih filsafatnya dan artinya, perannya apa di setiap upacara? Nanti kita bisa saksikan di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan share channel kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Wenten jatma sane sempurna ring jagate serta temeduwi kaun ring angge punika manusia mana sane kaun punika buta ngerebeda kayon sane becik punika dewa sane metangi ruah bine dene pasti kesetata Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi bersama dengan Gus Haji Suwarjata lagi nih untuk Santi banyak belajar. Om Swastiastu, Gus Haji. Om Swastiastu. Baiklah, Gus Haji. Tadi kan Gus Haji performance ya untuk di Pura Dalem Dlotukat, Batu Bulan ya untuk tari topeng. Nah, nah Santi kan sedikit kepo nih, sedikit pengen tahu kan. Maksudnya setiap karya atau setiap acara umat Hindu itu kenapa ada tari topeng? Nah, untuk sejarahnya tari topeng sendiri itu gimana sih Gus Haji? Baik, begini Adik Santi, begitu juga umat sedharma, channel Santi Dharma Chandra. Jadi kenapa setiap ada ritual upacara yadnya, pancayadnya di Bali, terutama Dewa Yadnya, selalu ada topeng wali sidekarya. Apa dasarnya Kak Disapunika ya? Seperti itu ya. Jadi dasar tari topeng wali sidekarya itu menurut sastra, ada dua sumber sastra yang menjadi landasan dasarnya. Satu ada bersumber dari Itiasa Wira Cerita, yaitu Kala Tatwa, bagian daripada Siwa Tatwa. Yang kedua bersumber dari Babad Bali atau Raja Purana, yang berlaku di Bali, sebuah konsep sastra yang berkearifan lokal di Bali begitu. Jadi berdasarkan sastra kearifan lokal di Bali, itu ada pada zamannya kerajaan Gegel, yaitu Sri Aji Dalem Waturengo. Di mana pada zamannya itu Betara Dalem, Raja Bali, Sri Aji Dalem Waturengo, melaksanakan kegiatan ritual upacara yadnya yang besar. Yaitu namanya Eka Dasaludra yang dilaksanakan di Pura Dalem Agung Besakih. Pada saat itu beliau memiliki penasehat dua, yaitu Wiku Siwa Buddha, yaitu Sugro Pekulun ide sane bergelar Perdana Sakti Borau sebagai Wiku Siwa, dan Dangyang Astapaka sebagai Wiku Buddha. Pada konsep itu, konsep rohaniawan ketika itu, beliau yang disebut dari tiga tokoh ini, beliau disebut Sangkatrini Katon, Siwa, Buddha, dan Raja Kerta atau Bujangga Aji. Siwa Dangyang Dwijendra sebagai pemuja Siwa, terus Buddha yaitu Dangyang Astapaka sebagai pemuja kekuatan Brahma, dan beliau Betara Dalem Waturengo sebagai Maha Widya Raja Kerta atau Sang Maha Raja Kerta, atau Sang Bujangga Aji, beliau pemuja Wisnu. Nah, jadi konsepnya ini jelas dalam konsep Sangkatrini Katon dalam tatanan agama Hindu Bali pada zamannya kerajaan Gegel, yaitu Sri Aji Dalem Waturengo. Nah, ketika melaksanakan upacara yang begitu besar Eka Dasaludra di Besakih, datanglah salah satu dari
saudara dari dalam Bali, dalam Waturenggong, putra dari Dangyang Kayu Manis dari Jawa, yang bernama Brahmana Keling atau Brahmana Kalinga, yang seperti dikenal oleh masyarakat Hindu Bali dan tokoh-tokoh rohaniawan, begitu juga cendekiawan di Bali. Sampai sekarang itu masih diyakini gitu dan disepakati gitu. Jadi Brahmana Dangyang Kayu Manis ini, beliau ini seorang Brahmana yang keadaannya jauh lah daripada Brahmana-Brahmana yang ketika itu termasuk yang sekarang. Keadaan beliau itu ibarat seperti orang pengemis, apa? Oh, pengemis, bajunya banyak robek bahkan kotor demikian. Nah, hingga datangnya beliau ke Bali dengan keadaan kondisinya beliau seperti itu, dan datang ke Besakeh dan tangkil ke Puri Gegel, beliau itu mengakui bahwa dirinya itu adalah saudara daripada Raja Gegel ketika itu. Hingga disambutlah oleh para patih Raja Gegel ketika itu, para Arya, termasuk ada para kepasekan, bahwa ada orang yang ngaku-ngaku saudara daripada raja yang keadaannya seperti orang pengemis. Oh, dituduh ngaku-ngaku. Iya, hingga tidak dipercayailah bahwa Brahmana Keling ini saudara daripada Raja Dalem. Nah, hingga diusirlah ini Brahmana Keling itu oleh Mahapatih Kerajaan Gegel ketika itu, karena tidak percaya bahwa inilah saudara dari kerajaan Raja Gegel, karena keberadaan beliau kan tidak mungkinlah seorang raja memiliki saudara seperti itu pengemis kan. Seperti itulah. Hingga diketahui datangnya Brahmana Keling ke Bali itu adalah bertujuan ingin bersama-sama ngerastiti jagat. Ngerastiti jagat itu bagaimana itu? Memohon kepada Tuhan Sang Yang Widiwasa agar jagat ini menjadi keharmonisan lah, karena didengar salah satu saudaranya Raja Bali membangun atau membuat upacara besar di Besakeh, hingga beliau terpanggil hati nuraninya dari Jawa datang ke Bali, ingin terlibat ikut serta melaksanakan puja astawa ngerastiti agar yadnya itu berjalan dengan sukses. Nah, dengan keberadaan seperti itu diusirnya Brahmana Keling oleh patih daripada kerajaan Gegel, hingga Brahmana Keling mengutuklah upacara yadnya itu biar upakaranya hancur amburadul. Banyak sekali fenomena-fenomena berdasarkan sejarah yang disampaikan, fenomena-fenomena alamnya ketika itu, ketika Brahmana Keling ini memastu atau menyumpahkan upacara yadnya biar tidak berjalan dengan baik. Banyak sekali beras yang baru selesai dimasak menjadi pasil gitu ya. Terus sate babi serana upakara itu padahal baru selesai dibikin, tiba-tiba keluar ulat gitu, menjadi busuk. Banyak sekali upakaranya, pokoknya ketika itu amburadul lah gitu. Nah, hingga upacaranya kan tidak bisa berjalan karena begitu situasinya. Nah, berdasarkan itulah Raja Dalem, Raja Bali, Raja Gegel Sri Haji Dalem Waturenggong meminta para patihnya agar menjemput kembali Brahmana Keling agar menghadap ke Raja di Besakeh ketika itu. Nah, hingga ceritanya saya singkat, hingga datanglah Brahmana Keling kembali ke Besakeh, dijemput oleh para Arya, para patih dan para pasek itu agar menghadap raja, dan pada akhirnya Brahmana Keling berusaha bertemu kembali dengan raja dan berhadapan, hingga di sanalah Brahmana Keling mengakui bahwa saya ini adalah saudara ratu, begitu dia berbicara kepada Raja Gegel. Nah, hingga Raja Gegel pun juga meminta, wahai engkau Brahmana Keling, apabila engkau benar saudara saya, engkau kembalikan serana upakara yang engkau kutuk biar kembali seperti semula. Nah, dengan jenyananya yang luar biasa Brahmana Keling, hingga beliau mampu mengembalikan upakara itu kembali seperti semula. Berasnya kembali seperti awal, terus nasi yang pasil kembali dia seger gitu, termasuk buah-buahan, sate-sate yang busuk hingga menjadi segar. Nah, berdasarkan itulah jadi upakaranya kembali bisa berjalan lancar. Nah, karena itulah Brahmana Kalinga diberikan gelar oleh Raja Gegel
beliau diberikan gelar Brahmana dalam Siddhakarya. Karena dalam Siddhakarya berkat beliau lah upakaranya kembali menjadi bisa berjalan lancar. Nah, maka daripada itulah kehebatan leluhur kita agar tidak sampai melupakan sebuah fenomena sejarah yang sangat luar biasa di dalam pemujaan Tuhan, dalam pelaksanaan Pancayadnya itu, tari topeng wali ini yang ada di dalamnya tarian topeng dalam Siddhakarya itu wajib diadakan sesuai dengan tingkatan Niste Madya Utama. Biasanya upacara topeng wali Siddhakarya niki ada di acara Madya dan Utama. Oh, Madya dan Utama ya. Berarti sesuai dengan mungkin kemampuan penyelenggara juga ya. Iya, Madyaning Utama dan Utamaning Utama. Dan ini tidak harus topeng wali Siddhakarya ini tidak harus, tapi wajib. Tergantung dengan kemampuan. Bentar, tidak harus tapi wajib itu gimana itu? Artinya kan tidak harus. Wajib itu sesuai dengan kemampuan dan situasi. Ya sih, benar-benar. Sesuai dengan situasi dan kondisi daripada umat, karena upacara yadnya itu kan tidak harus. Tetapi harus didasari dengan ketulus hati, terus keikhlasan begitu. Terus berdasarkan itiasa kalau tatwa, di mana topeng pajak kan namanya di sini. Di mana Brahman Ida Betara Siwa berdasarkan kalau tatwa lama ceritanya ditinggal oleh istrinya Dewi Uma turun ke Mercapada yang memurti menjadi Dewi Durga. Saking lamanya Betara Siwa ditinggal oleh istri hingga beliau ada rasa kangen sama istri. Gitu ya, nggak bisa LDR lah ya. Iya, nggak bisa LDR, mungkin waktu itu belum ada iPhone mungkin ya. Akhirnya turunlah Dewa Siwa mengikuti jejak istrinya ke dunia, hingga Dewa Siwa itu turun ke dunia memurti merubah wujudnya menjadi Kalaludra. Oh, Kalaludra. Nah, ketika Betara Siwa menjadi Kalaludra, namanya orang lagi keliputan semara kan lupa segala-galanya. Lagi sedang semara-semaranya itu ya, saking begitulah, hingga dia lupa segala-segalanya. Ya, karena itulah dia Betara Siwa itu lupa dengan kewajibannya untuk memelihara dan menjaga kehidupan dan keharmonisan tiga dunia, Burloka, Buahloka, dan Suahloka. Nah, dan para dewa pun bingung, tidak ada yang berani untuk memberikan memberikan saran kepada Kalaludra, karena saking takutnya para dewanya itu apabila berani melarang Siwa ketika beliau berwujud dengan Kalaludra, takutnya mereka para dewa ini dibakar oleh Dewa Siwa. Maka daripada itulah Sang Hyang Trisemaya, ada 3 dewa yang turun ke dunia, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Iswara turun ke dunia berdasarkan kala tatwa untuk mempertunjukkan sebuah sundaram atau keindahan tarian-tarian agar mampu memberikan sebuah penetralisiran, mengingatkan atau menghibur Kalaludra agar beliau itu kembali menjadi Siwa. Nah, Trisemaya ini Brahma, Wisnu, Iswara. Dewa Brahma turun ke dunia menjadi Barong Swari. Makanya kita di Bali ada barong-barong sebagai pelawat Ingin Betara. Terus Dewa Iswara turun ke dunia menjadi wayang. Wayang Samirana, wayang itu yang ditarikan oleh Betara Bayu. Makanya ada petunjuk wayang lemah, wayang sorwan gitu. Terus yang ketiga Betara Wisnu turun ke dunia menjadi topeng pejagan-jagan. Nah, cerita topeng, cerita wayang, cerita Barong Swari ini menceritakan bahwa Betara Siwa ini lupa dengan tanggung jawab dan kewajiban. Nah, ketika beliau menari topeng, menari wayang, juga pertunjukan wayang, Barong Swari juga menari, Betara Siwa dengan wujud Kalaludra, Dewi Parwati, Dewi Uma berwujud Dewi Durga, hingga beliau somil. Somil itu kembali beliau dengan wujud dewanya. Dengan perannya gitu ya. Iya, somil dari Kalaludra menjadi Siwa, dari Durga menjadi Uma. Maka daripada itulah topeng wali Siddhakarya itu diwajibkan ada, karena topeng wali Siddhakarya niki memiliki tanggung jawab spirit di dalam suksesnya upacara yadnya yang dilaksanakan oleh umat Hindu kita.
Dan teologinya topeng Sidakarya itu yang di Astawa atau yang dipuja itu adalah Sang Hyang Triodasa Saksi dengan wujud Sang Hyang Panca Mahabuddha, Bayu Teja apa Pertiwi Akasa, dengan melakukan penyupatan sesuai dengan sloka-sloka yang disampaikan oleh penari topeng Sidakarya di dalam melengkapi upacara yadnya, yaitu kali ke Semurup disucikan menjadi Dewi Durga, Durga disucikan menjadi Uma, Uma disucikan menjadi Siwa, Siwa disucikan menjadi Betara Guru, Betara Guru disucikan menjadi Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya itu Tuhan yang bersifat kosong, tunggal, tidak memiliki muka, tidak memiliki mata dan telinga, itu sifat Tuhan. Terus kembali Sang Hyang Taya mantuk ring sang sangkan paraneng dumadi. Kembali. Banyak banget ilmunya. Harus pelan-pelan. Oke, siapa Gus Haji? Tadi kan satu lagi nih untuk pertanyaannya. Gus Haji kan juga tadi memerankan banyak kan. Tak lihat ya tadi ganti topeng ini itu kan topengnya jadi banyak banget, dan Gus Haji juga menyampaikan ada yang Gus Haji jadi pedanda-pedandaan tadi yang bawa tongkat ini dan juga Gus Haji memberikan seperti kayak Dharma Wacana gitu kan. Kenapa sih harus ada peran seperti itu gitu loh untuk berarti nggak sekedar tari-tarian dong, berarti kan harus ada hal-hal yang disampaikan. Itu landasannya, maksudnya motivasinya Gus Haji untuk menyampaikan kayak Dharma Wacana atau apa itu kenapa? Ya, kita di Bali mengenal namanya ajaran Panca Makara Puja. Panca Makara Puja itu salah satunya adalah mudra. Mudra itu apa? Mudra itu tarian siwa. Nah, jadi topeng itu sebagai simbol mudra dari bagian dari Panca Makara Puja. Jadi tarian siwa, jadi mampu membangkitkan energi positif, membangkitkan energi positif dari energi negatif itu. Makanya tarian-tarian Bali itu ada aturannya juga, ada etika. Berarti nggak ngasal dong? Nggak asal nari, ada pakem. Oh, ada pakem ya? Ada pakem, dan tarian topeng Sidakarya itu semestinya ditarikan betara dalam Sidakarya niki hanya keluar satu saja, tidak boleh ada keluar 5. Sekarang kan banyak sekali kan fenomena yang terjadi. Topeng Sidakarya keluar 5. Topeng Sidakarya keluar dari timur warnanya putih, dari selatan warnanya merah, dari barat tapelnya warnanya kuning, dari utara tapelnya warnanya hitam. Nah, di tengah-tengah ini manca warna apa yang dipakai kan? Kan itu kan beda konsep. Kalau itu dijadikan konsep Panca Durga, nggak nyambung dia, karena ini sumber sastranya bukan daripada Durga Tattwa atau Berawi Tattwa. Di sini sumbernya Kala Tattwa dan Raja Purana. Hingga topeng Sidakarya ini cukuplah satu. Cukup satu aja. Iya. Nah, sekarang banyak sekali peran-peran. Ada topeng keras sebagai simbol patih. Ada topeng tua sebagai simbol raja tua. Yang kayak kakek-kakek. Iya, itu raja itu. Tapi raja yang memiliki kewibawaan. Maka tarian topeng tua itu tidak sembarangan. Ada etikanya. Bahkan ada tarian mudra di sana. Terus yang ketiga ada topeng dalam Arsawijaya sebagai simbol raja Arsawijaya, Raja Gegel ketika itu. Terus ada topeng penasar Kelihan dan penasar Cenikan. Itu sebagai simbol penekawan yang memiliki kecerdasan kewibawaan. Meskipun seorang parekan penasar, beliau itu memiliki kecerdasan, mampu memberikan ajaran kebenaran kepada umat. Hingga topeng itu di samping sebagai pelengkap upacara yadnya, topeng itu sebagai pendharma tula, pendharma wacana. Untuk menyampaikan hal-hal baik, hal-hal kebenaran yang berkaitan tentang tradisi, budaya, adat yang dijiwai oleh agama. Terus topeng pedana itu sebagai simbol Dangyang Dwi Jendra, Pedana Sakti Borau. Itu namanya sebuah pertunjukan topeng. Jadi yang disampaikan topeng pedana itu sudah barang tentulah tattwa agama yang berdasarkan daripada 3 kerangka itu, tattwa, susila, upacara. Kenapa upacara Dewa Yadnya ini dilaksanakan, apa dasarnya, begitu tattwanya. Terus upacaranya, nista madya utamanya seperti apa, dan itu berjalanlah dari setiap wilayah-wilayah desa adat di seluruh Bali. Karena di desa adat itu kan kita ada 3 bagian dia. Satu desa tua yang dari dahulu sudah ada, seperti Tenganan, seperti seperti Kintamani, desa-desa tua. Terus seperti di Batu Kau itu desa tua. Terus ada desa Apenaga. Apa itu? Dari antara desa tua dan desa Anyar gitu. Apenaga, desa adat Apenaga yang dipimpin oleh seorang benesa. Kalau desa tua ini kan dipimpin oleh Kubayan namanya. Apa itu? Kubayan seorang tokoh yang dituakan di desa. Di desa adat.
tua itu. Nah, desa Apenaga sudah memiliki identitas-identitas dan penganceng-penganceng pura di wilayah desa adatnya. Terus yang ketiga ada Desa Anyar. Desa Anyar itu kan ada pemekaran desa hingga dia berdiri sendiri, itu Desa Anyar namanya. Jadi meskipun ada 3 klasifikasi desa, Desa Tua, Desa Apenaga, dan Desa Anyar, mereka ini memiliki tata cara yang berbeda yang disebut dengan catur dreste, loko dreste, dreste yang berlaku di wilayah di situ yang disepakati, desa dreste, jadi perjalanan ritual yang berjalan di sana atas dasar kesepakatan desa setempat. Sastra dreste sudah memiliki purana-purana setiap desa adat, termasuk awig, termasuk pararem, itu bagian daripada dasar sastra yang disepakati yang disebut semaya. Demikian. Wow, banyak lagi. Oke, terima kasih Gus Haji. Tapi satu lagi nih, mungkin ya, kok satu lagi terus. Nah, ini satu lagi nih, beneran fix satu lagi. Nah, ini kan banyak mungkin generasi muda juga yang pengen belajar latihan topeng. Itu dimulainya dari mana sih? Mungkin apa ya? Karena kan pasti butuh latihan dong. Terus butuh skill juga yang mumpuni. Jadi kan nggak hanya asal nari, tapi rasa percaya diri, taksunya juga dapat. Terus cara penyampaiannya ke umat juga dapat. Apalagi dengan berhubungan dengan dewayatnya juga. Jadi nggak bisa ngasal. Itu belajarnya di mana? Begini, kalau mau belajar tari sakral, tari topeng Wali Sidakarya itu kan tarian sakral. Sudah barang tentu diawali dulu dengan perjalanan spiritual. Oh gitu, berarti nggak ngasal? Ada duasenya. Setelah itu lagi belajar tarian seperti yang saya sampaikan tadi, ada pakem-pakem. Kalau tari topeng keras, jauh mana kakinya, tangannya, tinggi seberapa. Terus kalau topeng tua, sikapnya seperti apa gerakan-gerakannya itu seperti apa, namanya tarian kan. Kan beda orang igel tua dan tari topeng tua dan topeng tua. Kalau topeng tua nggak nari aja tua namanya. Kalau orang tarian tuan itu, tarian itu ada pakemnya. Ada pakemnya, tapak sirang pada, tapak sirang mata, tapak sirang lengan, tapak sirang susu, begitu. Ada atur-aturannya, termasuk topeng Wali Sidakarya, topeng Sidakarya ketika topeng Sidakarya berbeda dengan topeng Rangde, berbeda. Ada kalau topeng Rangde kan ada mudra Durga, kalau topeng Sidakarya enggak ada. Enggak ada. Topeng Sidakarya itu ada aturnya, lebih jelasnya mari kita belajar. Gitu. Ya, nanti bisa datang di Pasraman Baliagekerti. Nanti kan tanya-tanya sama Gus Haji. Soalnya tadi juga vokalnya juga suaranya gitu-gitu kan. Kalau belajar topeng wali itu kan harus bisa memunyi, ngeraos, nyatuo, nutur. Apa itu? Memunyi bisalah kita keluarkan suara. Ngeraos kita bersuara terstruktur, itu ngeraos namanya. Natuo kita harus bisa memberikan tatu ajar kebenaran. Nyatuo kita harus bisa menyampaikan sejarah. Nyatuo. Mitologi lah sejarah nyatuo. Terus nutur kita harus bisa berceramah, memunyi, nyatuo, natuo, nyatuo, nutur. Tapi kalau tak lihat-lihat penari topeng Sidakarya itu laki-laki semua, yang nggak ada perempuan ya? Kebanyakan laki-laki, belum sih ada perempuan. Seandainya bagaimana kalau perempuan, boleh kan, hak asasi kan. Star gender. Iya, kan nanti sering di upacara-upacara. Tak lihat-lihat, ternyata laki-laki semua. Kebanyakan laki-laki, demikian. Gitu. Ya demikian. Kalau mau belajar nari topeng Sidakarya, nanti bisa komunikasi sama Gus Haji. Soalnya kalau Santi cuma sebagai jurnalis aja ya, karena kepo tadi itu loh. Bisa di Yayasan Dreste Bali Pasraman Baliagekerti. Kita ada alamatnya Gus Haji. Alamatnya kita ada 2, alamatnya di Desa Blege Gereja Sri Belah Batu. Terus cabangnya ada di Batu Bulan, ada di Gereja Batan Duren, Pegambangan Kaje, Batu Bulan. Nanti bisa dicek di Google Maps. Baiklah, Gus Haji, semoga channel Santi Dharma Chandra bermanfaat bagi umat Dharma. Mohon ditutup dengan doa, Gus Haji. Mari kita tutup dengan doa. Om Awigena Mastu Nama Sidam, Om Saraswati Pramusidya Yanama Swaha. Om Santi, 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 Om. Yang boleh penindakan batise Nunyidang bandewe kelakar bocosen Rikala